utusan Tuhan. Nah, garambang. Penyesat, 2 penyesat udah pingsan, yang kedua, yang ketiga silakan naik. Masih ada penyesat yang lain, naik lagi sini. Biar kalian tak ajarin pelan-pelan, tapi menggunakan otak. Oke? Nah, ini ada pastor, bagus ini. Nah, di depan jemaatnya kita lihat. Halo pastor, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik, baik. Ya, bisa buka kamera, saudara Pastor Mikael Paul Deng. Sebelah mana ya ini? Aduh, bingung juga nih. Iya, silakan bang. Kamera ya, siap. Iya, silakan. Ya, bisa. Oke. Halo. Halo juga. Halo. Siap. Buka kameranya bang. Shalom. Iya. Shalom. Bisa dengar? Iya, bisa. Kameranya aja yang belum terbuka. Halo. Belum ya? Belum. Nanti di situ. Ya, sebentar ya. Iya, klik simpan bang. Oh, klik simpan. Oke. Udah. Nah, mantap sekali pastor kita ini. Nah. Oke. Udah lama pingin ngobrol ini sama Bang Suma nih. Iya. Saudara pastor, kita langsung. Menurut mau nanya dulu, Bang Suma saya Makassar. Bang Suma asal dari mana ya? Saya Makassar, Bang. Sama dong kita. Saya Bugis. Allah. Iya, Bugis apa? Bulukumba. Bukan, pasti. Ini Mapa Udeng kan? Iya, kan bisa orang banyak. Paulus aja ngaku orang Yahudi kok. Apalagi seorang Kristen, sudah terdidik orang Kristen itu mau mengaku apa saja boleh. Jadi begini saudara pastor, di dalam konsep Kristen yang menggelikan, mereka mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sebagai pastor Anda setuju? Iya. Oh, penyesat juga ternyata. Iya. Coba Anda buktikan kepada saya. Enggak, itu kan yang maaf, yang bilang penyesat kan Anda, bukan saya. Yesus yang mengatakan itu. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada Yahudi, menyamar seperti domba padahal mereka bukan Yahudi, mereka adalah non-Yahudi. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Pak. Orang Bulukumba bukan keturunan Yakub. Nah, terus kenapa Anda kemudian mengatakan gimana? Begini, gimana? Penyesat itu kan dari Bani Israel itu kan banyak. Masa mereka bukan Bani Israel yang penyesat, tapi non-Israel, yaitu serigala. Matius 7 nomor 15, ya kan, waspadalah ke non-Israel yang datang kepadamu, mengaku seperti domba padahal dia adalah serigala. Muhammad itu memang Yesus non-Israel. Yesus Israel. Yang saya maksud Anda Israel. Iya. Anda Israel. Oh, saya. Anda Israel. Oh, saya ini Israel rohani. Di mana dalilnya Israel rohani itu? Wahyu 3 nomor 9. Anda boleh baca. Yang disebut barang siapa? Dengar saya dulu Pak Pastor. Wahyu 3. Wahyu 3 nomor 9. Yang percaya itu ucapan kepada Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku Israel tapi bukan Israel disebut jemaat apa, Pak? Jemaat apa? Halo. Yang mana dulu? Mau lihat ya. Wahyu berapa? Pastor kok ilmunya begini? Bukan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Wahyu 3 nomor 9. Pelan-pelan. Jangan terlalu semangat, pelan-pelan. Oh, harus, apalagi berhadapan dengan pastor. Disebutkan di dalam kitab Wahyu nomor 9. Lihat, betul, lihatlah. Orang yang bukan orang Yahudi tapi mengaku Yahudi itu apa namanya menurut dalil ini? Jemaat apa? Orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Ya, ini kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan, jangan dulu ini ganggu lah, saya mau jelasin. Silakan. Ya, jadi Alkitab ini merujuk kepada jemaat iblis. Jadi ini di antara orang Kristen itu ada. Itu jemaat iblis itu bukan nanti sekarang. Dari dulu sudah ada. Iya, betul. Banyak. Iya, sudah ada. Nah, mereka ini tidak termasuk orang-orang
orang-orang yang percaya Yesus. Ini kan nggak ada begitu dalilnya. Jangan Anda pelintir dalil. Nggak ada di situ percaya tidak percaya. Di situ bukan orang Yahudi. Di situ jelas, di situ dirinya mengaku menyebut diri mereka orang Yahudi, bukan orang percaya. Iya, mengaku ada. Begini ya, begini, sorry. Di Yahudi itu, di Israel itu bukan cuma orang Yahudi Israel asli. Tahu enggak jelas bahwa di Israel itu Yahudi sebelum mereka masuk ke tanah itu sudah ada orang-orang yang bukan Yahudi. Iya. Ini yang disebut jemaat iblis ini, Pak Pastor. Yang disebut jemaat Yahudi adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Terus saya mengaku bukan, saya bukan Yahudi. Tapi Anda mengaku apa tadi? Apa tadi? Percaya Yahudi kepada apa? Yesus adalah keturunan Abraham. Gak begitu dalilnya. Gak begitu dalilnya. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu jemaat setan. Itu dalil. Sorry, saya tidak masuk di situ loh. Kok enggak masuk? Anda barusan mengatakan Anda Yahudi rohani. Iya. Tapi berarti Anda jemaat setan. Anda jemaat setan dong. Maaf, sorry, saya tidak seperti iblis. Loh, gitu. Bagaimana Anda tidak seperti iblis? Sekarang saya buktikan kalau Anda seperti iblis. Boleh nggak? Boleh nggak saya buktikan? Saya buktikan kalau Anda itu, saya buktikan kalau Anda itu sama seperti iblis. Boleh? Oke. Iblis mau nggak Yesus disalib? Apa? Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau. Orang Kristen mau nggak dosanya ditebus? Mau dong. Bedanya dengan iblis tadi? Begini. Begini nasib orang Kristen. Yesus mau disalib atau tidak mau disalib? Yesus mau disalib atau tidak mau disalib? Anda diam dulu dong. Saya mau jelasin. Saya bertanya. Orang-orang Kristen itu mau nggak Yesus disalib? Saya mau jelasin dulu. Kenapa sih pertanyaan kok dari tadi ngobrol terus? Sabar dong. Enggak, masalahnya Anda masalahnya begini saudaraku. Anda muka Papua, tapi Anda mengaku orang Bulukumba. Itu yang jadi masalah. Memang saya Bulukumba, coba Anda nggak percaya terserah. Muka Anda orang Papua kok masa orang Papua mukanya mengaku orang Bulukumba, gimana? Bikin malu orang Bulukumba aja. Mana ada orang Bulukumba Kristen? Jangan kamu kira sedikit orang Bulukumba jadi Kristen. Banyak. Orang yang non Kristen yang masuk ke sana beranak pinak di sana, iya. Tapi bukan orang Bugis. Itu buktinya Anda muka Papua ngaku orang Bulukumba. Penipu. Bagaimana sih Anda Kayaknya Anda ini buta ya. Masa muka saya ini muka orang Papua aneh. Coba teman-teman di bawah. Mukanya dia mirip nggak orang Papua? Saudara kita dari Papua mirip nggak? Papua nih. Kurang hitam. Masa Papua ini? Coba. Aneh nih orang bilang. Ini orang Papua ini. Papua campur Manado. Mana ada muka Bugis kayak begitu? Pastor. Sorry ya, bapak saya itu Bugis, mama Bugis saya Manado. Itu baru betul, makanya aku bilang tadi. Paling campuran, tapi kalau Bugis masih tanda tanya. Begini ya, sorry, aku mau jawab tadi. Ya silakan. Mau orang Kristen disalib? Ya tadi kan begitu. Bukan pertanyaan saya, mau nggak orang Kristen itu Yesus disalib? Nah ini saya mau jawab. Ya silakan. Ya silakan. Gini ya, Yesus itu saat disalib itu pada 2000 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Saya kenal kebenaran itu umur 24 tahun. Ya. Dan dijelaskan bahwa Yesus itu menebus dosa pada waktu itu. Kalau tanpa Yesus menebus dosa, kita ini menjadi orang-orang yang malang gitu. Berarti iblis mau supaya dosa manusia. Berarti iblis itu kan cuma iblis tadi mau disalib. Tadi ku tanya, Yesus iblisnya mau nggak Yesus disalib? Mau dong. Mau. Berarti iblis mau supaya manusia selamat. Oh bukan begitu. Bukan begitu. Begini apa? Begitu, benar. Bagaimana? Disalib itu bukan iblis sebenarnya mau. Itu cuma orang-orang yang sudah dirasuk iblis. Salah satunya itu orang Yahudi. Kenapa iblis mau? Kenapa Yesus mau? Kenapa Yesus mau disalib kalau itu pengaruh iblis? Dengar,
Dengar dulu, kita punya keyakinan ya, sebagai orang Kristen itu punya keyakinan. Iya, keyakinan buta. Bahwa Yesus itu bukan buta, itu kan menurut Anda yang bilang buta. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan kalau orang-orang Yahudi dosanya ditebus pakai darah manusia? Mana dalilnya? Bagaimana? Coba. Mana dalilnya pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan tumbal darah manusia? Mana dalilnya? Begini ya. Begini nasib jadi Kristen. Tunggus. Mana dalilnya? Sorry, jangan. Mana dalil? Saya mau jawab nih. Ya silakan. Jawab dalil ya, saya minta dalil. Saya kasih hadiah untuk Anda. Iya. Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Yahudi kalau dia ingin menebus dosa mereka kepada Bapa, sampaikan agar mereka mengorbankan, mempersembahkan domba, kambing, sapi dan lembu. Itu dalil, Pak. Sekarang saya minta dalil pembanding. Tuhan berkata apabila kalian mau selamat, maka korbankanlah manusia sebagai tumbal. Mana dalilnya? Dalil. Imamat berapa tadi? Berapa tadi? Pastor belajar sama Bang Sumat, saudara-saudara. Seorang pastor belajar Anda kepada kan Bang bilang Sumat. kan terlalu cepat. Di Anda dalam itu belajar ajaran Alkitab. orang Yahudi. Dengar. Anda mempelajari Alkitab itu mencari kesalahan. Kalau saya bukan beda. mencari kesalahan, mencari kebenaran dong. Mencari kebenaran yang ada di dalamnya, dan saya temukan ada. orang Yahudi, Kalau kamu mencari kebenaran, statement kamu bukan seperti itu. Sekarang orang Yahudi bukan diperintahkan. Saya ulang lagi, orang Yahudi diperintahkan menghapus dosa dengan mengorbankan apa? Siapa bilang orang Yahudi diperintahkan? Imamat 1 nomor 2. Mulai ngaco pastor botak. Imamat 1 nomor 2. Jangan menghina lah. Oi, Anda saya hina karena memang pantas Anda dihina. Anda mengatakan di mana orang Yahudi diajarkan begitu? Berarti Anda itu pastor perpuluhan, penipu, penyesat. Ya, yang bilang penyesat kan Anda, bukan saya. Saya barusan yang mengatakan. Anda mengatakan tidak ada orang Yahudi. Kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Apa itu? Apabila seorang taramu hendak malu kau kan? Pada Tuhan, haruslah persembahkan yang kamu persembahkan, yaitu dari ternak, yakni darah lembu dan darah kambing. Yesus itu ternak. Ini kan zaman Tauri. Oh, bukan. Tadi saudara pastor yang ngaku-ngaku orang bulu kumba, dengarkan saya. Kamu yang harus dengar saya karena kamu belajar sama saya. Kamu kan belajar sama saya. Loh, tadi Anda bertanya ke saya. Anda yang belajar. Anda mengatakan tidak ada. Dengar. Anda mengatakan tidak ada perintah kepada orang Yahudi untuk berkorban hewan. Apa yang Anda bilang tadi darah Yesus, darah manusia. Saya masih dengar loh, darah manusia. Pastor, jangan cuma konsentrasi di perpuluhan, Pak. Kalau kamu belajar lagi, binatang, belajar Bible, kalau Pak. kamu bilang darah binatang, belajar Bible, Pak. Ada, tapi kamu kan ada nggak Bible di situ? Darah manusia. Ada nggak Bible di situ, Pak? Kamu bilang darah manusia. Ada nggak Bible di situ? Ada nggak Bible di situ? Ada nggak Bible di situ? Ada. Mana coba lihat? Mana lihat? Mana lihat? Aku pakai ini. Nih, oh, ini apa ini salah? Apa ini beda? Ini Bible menumpu, Pak. Ini baru namanya orang belajar, Pak, ini. Sorry, saya ini di kantor, bukan di rumah. Di kantor lagi, bukan di rumah. Hari Sabtu ini, Pak, hari Sabtu. Nih, ini lihat aja nih, tempat kerja. Di gereja. Bukan ini. Bukan di gereja, di tempat usaha, Orang itu di mana-mana Biblenya dibawa kalau dia itu adalah tokoh agama. Bukan nanti perpuluhan baru bawa Bible. Belajar kitab kan mencari kesalahan. Tidak ada kesalahan. Anda yang salah. Anda yang mengatakan tidak ada perintah. Saya ulang lagi. Tadi kamu bilang, saya masih dengar loh. Saya nggak bukan saya punya masih daya ingat ada. Kamu bilang diperintahkan darah manusia. Nah, saya bertanya di mana perintahnya kepada orang Yahudi menebus dosa dengan mengorbankan darah manusia, itu dalilnya di mana? Nah, itu kan kita bilang nggak ada. Yang nggak ada. Yang ada adalah hewan. Kesini. Iya, kamu lari saya mengatakan yang ada adalah hewan. Nah, sekarang pertanyaan saya, maka muncul pertanyaan Pak Pastor. Apa? Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa pakai darah manusia? Oh sorry, itu bukan diajarkan. Benar, ini cuma satu kali pengorbanan. Cuma satu kali Yesus itu
orang Yahudi cuma satu kali berkorban. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Jadi, ada ajaran siapa yang mengajarkan dosa ditebus dengan mengorbankan Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Itu dilakukan, bukan diajarkan. Itu susah mau jelasin, orang yang cari kesalahan susah mau jelasin. Masalahnya Pak, masalahnya Pak Pastor, Yesus disalib bukan untuk nebus dosa. Terus apa? Disalib supaya orang Yahudi bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Salah. Mana mau dalil, mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Salah. Mau tak ajarin? Salah. Mau saya ajarin? Begitu ceritanya, terus, bukan begitu. Kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan mau menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Di mana dalilnya? Tadi katanya nggak ada. Tumbal. Itu bukan. Lalu Yesus apa? Itu bukan tumbal. Lalu apa kalau bukan tumbal? Apa kalau bukan tumbal? Makanya saya merujuk. Makanya. Lihatlah saudara-saudara Kristen, kelas pastor aja kayak gini modelnya. Lihat. Sorry, itu kan perkataan kamu. Nah, itu aja terus. Orang lihat Pak dari tadi. Orang lihat Anda, kelas Anda. Sekarang Yesus itu disalibkan karena dasar apa? Yesus disalibkan berdasarkan Yahudi. Berdasarkan Yahudi Yesus disalib karena apa? Dosa waris. Dengar dulu, Eki mau jelasin. Silakan. Dengar dulu. Silakan. Jadi dari imamat ini kan semua orang kan berbuat dosa. Waktu itu setiap tahun ada penebusan dosa. Mana dalilnya semua orang berdosa? Harus ada korban. Nah, mana dalilnya? Orang yang mana dalilnya semua manusia berdosa? Mana? Ada kok di imamat semua, ada di Taurat, ada semua. Di mana di imamat? Tunjukkan. Ya, ngaco. Di mana di imamat? Di imamat, di Keluaran juga ada. Ya, di mana di Keluaran? Di mana? Di mana di Keluaran? Tunggu. Ya silakan, saya tunggu. Berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Lain kali jangan lagi naik Pak di komal-komal Islam, malu Anda. Enggak lah. Ya ini buktinya. Kita pernah malu. Ini ya memang. Oh iya ya, saya lupa kalau Anda Kristen, memang nggak ada malunya. Lanjut. Memang orang seperti Anda itu kan, itu memang begitu. Saya memang tegas kepada pembohong Pak, kepada pendusta saya tegas. Adalah lebih baik Anda daftar jadi murid saya daripada Anda sok belagu pastor tapi nol. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, yang saya minta apa? Yang saya minta apa? Yang saya minta dalilnya penebusan. Yang saya minta dalilnya seluruh manusia berdosa itu mana dalilnya? Semua manusia berdosa. Iya, mana dalilnya? Ditebus. Ada. Mana? Saya cari. Paling Paulus. Tapi ini dulu. Tadi kan Anda bilang di imamat nggak ada. Tadi kan kamu bilang di imamat nggak ada. Ini saya buka ada. Iya, silakan. Ya kan? Ya, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus, yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah seekor domba jantan tidak bersalah dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban bersalah. Apa yang dipersembahkan apa yang dipersembahkan? Domba, darah, domba. Bukan manusia, bukan Tuhan. Kalian kan? Bukan manusia. Kalian setiap tahun mengadakan bukan manusia, domba. Lalu siapa yang mengajarkan kalian? Siapa yang mengajarkan Kristen menghapus dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Siapa yang ngajarin? Kita ini sekarang tidak ada ajaran untuk setiap orang berdosa ditebus lagi. Iya, makanya saya tanya, siapa yang mengajarkan Kristen hapus dosa dengan darah manusia? Cuma satu kali saja. Iya, saya tanya siapa yang mengajarkan Kristen nebus dosa dengan darah manusia? Siapa yang ajarkan? Kita cuma percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa. Pastor, anggaplah saya jemaat Anda bertanya, Pastor, yang pernah sekolah tapi tujuannya untuk nipu orang, di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan tumbal manusia? Itu di mana dalilnya? Di Alkitab tidak jelaskan begitu. Tetapi lalu bahwa Yesus kalian menebus dosa dengan darah manusia itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Yohanes 1 ayat 29 Bang.
Yohanes 1 nomor 29 itu tidak berbicara mengenai itu. Tumbal dengan darah manusia untuk hapus dosa itu yang ngajarin siapa? Susah. Ya memang susah. Ya memang susah kan, tidak ada dalil, cuman doktrin, dogma, pembodohan. Memang sih kalian itu cuma cari kesalahan aja. Saya tidak cari kesalahan. Ya kan? Tapi saya mengemukakan kesalahan. Saya tidak mencari kesalahannya. Kristen tidak perlu dicari, tinggal dipertontonkan ke umat. Ini loh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak ada kesalahan pada orang. Mana dalilnya? Saya diam setelah ini. Anda cari dalilnya. Dosa ditebus menurut keinginan Tuhannya Yahudi, yaitu dengan cara mengorbankan manusia dengan darah manusia. Silakan. Saya diam. Ini kan sudah jelas tadi bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah jelas kok. Oh, berarti Yesus Anda setarakan dengan domba? Karena dia domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saya ulang lagi. Jadi Anda menyetarakan Yesus Anda setarakan dengan ternak? Bukan setarakan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa yang barusan Anda baca tadi itu? Lihatlah anak domba Allah. Ingat dong, Allah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu kan? Perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ungkapan itu, Bang. Yohanes. Yohanes ini diajarkan oleh siapa mengatakan itu? Dia itu tidak diajarkan, dia lihat bahwa Yesus seperti ini. Aneh nih orang. Loh kok aneh pula? Itu bukan firman Tuhan. Itu juga bukan sabda Yesus. Itu sabda orang yang tidak dikenal. Itu bukan murid Yesus yang berkata itu. Apa beda sih dengan kalian? Apa beda dengan kalian? Apa bedanya dengan saya? Al-Quran itu siapa yang tulis? Al-Quran ditulis oleh para sahabat setelah mereka hafal. Sama aja manusia. Nenekmu kiper. Mana ada samanya? Di mana Yohanes menerima? Dengar. Di mana Yohanes menerima ungkapan? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk dosa dia. Itu Yohanes dengar dari mana? Ini Yohanes Pembaptis, sorry. Ini Yohanes Pembaptis. Saya ulang lagi. Rasul. Saya ulang lagi. Ini yang menyampaikan itu kepada Yohanes siapa? Dia tidak sampaikan, dia yang bilang. Berarti dia ngarang. Dia ngarang berarti. Bukan ngarang. Lalu dari mana dia dapat? Lalu dia dari mana dapatkan? Dilakukan. Ya dia lihat lah. Lihat apa? Berarti dia melihat Yesus seperti domba. Itu istilah di dalam hal ini. Bukan berarti dia domba. Sekarang begini Pak, orang-orang Yahudi yang mereka korbankan itu domba beneran atau bukan? Kalau perjanjian lama domba beneran. Berarti Yesus diidentikan dengan domba. Yesus diidentikan dengan domba. Dia apa sih maunya? Apa yang digenapi? Apa yang digenapi? Menggenapi Karena orang tidak bisa lagi dibenarkan dengan penebusan darah oleh binatang, maka dia ganti. Kata siapa? Bukan dia domba. Kata siapa? Kata Yesus siapa? Itu bukan domba. Ya firman Tuhan. Di situ dikatakan inilah anak domba. Benar. Berarti dia sebagai domba, bukan dia domba. Berarti Anda mengidentikan Yesus seperti binatang. Oh enggak. Loh kok enggak? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia itu di mana dalilnya? Itu kan tidak ada diajarin oleh kita. Tidak ada, berarti Anda ngarang-ngarang berarti Anda ngarang. Lah mana dalilnya kalau Yesus gitu? berkorban. Iya, itu kata Paulus. Itu kata Paulus. Sekarang saya minta Anda tadi sudah membaca Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta kepada Israel kalau ingin nebus dosa pakai apa? Darah domba. Sekarang mana Tuhan minta darah manusia? Kalau sekarang kita tidak makanya beda dengan kalian. Kalian kan diminta. Enggak, yang saya tanya bukan saya. Tuhannya Yahudi minta supaya mempersembahkan darah manusia. Itu di mana dalilnya? Enggak ada, memang enggak ada. Berarti enggak ada. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep? Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep? Saya tahu. Saudaraku, saya tahu. Sekarang pertanyaan saya, satu kali itu perintah siapa? Perintah siapa? Sesuai Yesus bilang satu kali. Perintah siapa?
perintah siapa? Perintah siapa nebus dosa dengan darah Tuhan atau darah manusia? Perintah siapa? Ya. Jadi nggak ada istilah itu berulang-ulang. Bukan masalah berulang. Perintah. Yang saya tanya perintah siapa mengorbankan manusia sekali saja untuk dosa seluruh dunia? Itu perintah siapa? Ya firman Tuhan lah. Ya, Mana? Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 12. Ibrani itu surat siapa? Ya, surat ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus. Mana dalilnya? Ya. Mana sumbernya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya, ada mana buktinya? Datanya, mana datanya? Nah, mana datanya Ibrani? Kepada orang-orang Ibrani. Mana datanya? Mana datanya? Buka datanya. Mana? Dia Ibrani telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi apa? Dengan membawa darahnya sendiri. Dan kata dengan siapa? Itu ia telah mendapat kelepasan. Ini Alkitab bilang begini. Kata siapa itu? Kata lu. Kata siapa? Bukan. Kata siapa? Ibrani 9:12. Ya, itu kata siapa? Itu kata siapa? Yang penulis, apa lagi? Ya, siapa? Ya Paulus lah. Berarti Paulus yang mengajarkan dengan roh. Bukan ngajar. Jadi apa? Jadi apa? Paulus yang mengajarkan. Kita punya standar ya. Ya, Paulus yang mengajarkan. 2 Timotius 3:16 ya. Kita punya standar. Iya, 2 Timotius tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu yang semua itu diilhamkan oleh Allah. Sekarang bukan manusia. Saudara coba kau tunjukkan kepada saya di mana Elohim datang kepada Paulus. Kisah 9 lah. Kisah 9 ini. Kisah 9 yang datang itu Kristus. Yang saya tanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, sama seperti datang kepada Musa. Sorry begini, zaman Paulus itu sudah ada Tuhan Yesus di situ berkarya. Sejak kapan kemudian? Sejak kapan kemudian? Dengar. Yesus, Roh Kudus itu sama, satu. Di mana dalilnya? Elohim itu zaman lama Elohim. Orang gila. Aduh. Bukan orang gila. Ya, di mana Yesus mengatakan bahwa korban untuk nebus dosa itu diganti dengan membunuh manusia? Di mana Tuhan mengatakan seperti ucapan Anda, tuduhannya Anda di dalam Ibrani perintah sekarang itu sudah nggak ada untuk kita jalani berulang-ulang, nggak ada, cuma satu kali. Ya, perintah Tuhannya untuk kemudian melakukan korban sekali saja dan untuk selamanya itu di mana Tuhan memerintahkan satu kali untuk Tuhan mati untuk semua dosa? Mana dalilnya? Tadi Tuhan mengatakan, sampaikan kepada orang-orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Hewan ternak tadi, Pak. Hewan ternak. Mana dalilnya Tuhan mengajarkan hendaklah korban manusia menjadi penebus dosa sekali saja? Mana? Yang tadi itu Ibrani 9:28. Oh, jadi Paulus itu sudah jadi Tuhan Anda rupanya. Bukan. Yang saya minta firman Tuhan. Yang saya tanya firman Tuhan. Yang saya tanya firman Tuhan. Yang Anda bilang kan Elohim. Ya kan? Anda tuntut Elohim. Ya kan? Iya. Di kisah 9 itu Yesus menampakkan diri berupa cahaya. Kata siapa itu Yesus? Alkitab bilang, saya baca dulu ya. Iya, silakan. Jangan lari ya. Saya baca dulu lah. Silakan. Iya. Ntar ya. Oke, bro. Ya, buka ya. Ya, itu tulisan Lukas kan? 9. Tulisan Lukas. Iya, memang Lukas. Saya tahu Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Salah satu murid Yesus tapi bukan termasuk 12 murid. Nipu, pembohong lagi. Berbohong bukan lagi. Begitu, sorry. Di mana dalilnya Yesus punya murid bernama Lukas, Cak Ayu? Di mana kalau dalilnya? Semua murid Yesus dengar ya, coba dengar baik ya. Cuma yang dijelasin itu 12 murid yang ada nama-nama.
Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mana Lukas dipilih? Iya. Mana? Tetapi murid Yesus itu ada 500. Iya, itu kan itu klaimmu sebagai Kristen. Yang saya minta mana bukti akurat kalau Lukas itu muridnya mana? Memang namanya tidak tertulis. Enggak ada dong. Jadi jangan berbohong. Jangan. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Diam. Jangan berbohong. Anda mengatakan Lukas. Jangan dulu lari. Lukas mengatakan, Anda mengatakan Lukas murid Yesus itu pembohong besar, penyesat. Nama Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memanjari langit mengelilingi dia. Ia lompat ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya. Ini suara Yesus loh. Dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Hei, dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Dengar dulu. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Ya dari ini kebenaran. Tunggu dulu. Ya kebenaran nenekmu kiper. Dasar. Anda cerita. Anda tuh terlalu kasar kok ngomong. Jangan begitu dong. Pak, yang namanya penyesat itu Pak, kalau Anda di kantor polisi, dari tadi Anda dideteksi timah panas Anda. Menipu aja terus yang keluar dari mulut Anda tuh. Penipuan terus yang keluar dari mulut Anda. Yang bilang itu kan Anda, bukan saya. Saya mengatakan itu sesuai dengan fakta yang orang lihat sekarang ini di sini. Dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengatakan itu adalah Yesus? Jawab Saulus. Dongeng. Engkau Tuhan, katanya, akulah Yesus. Yang kau aniaya itu, akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Itu saya ulang lagi. bilang. Oke, akulah Yesus. Sekarang Yesus berkata, dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku aku. Jangan dulu ke situ, bro. Ini selesaikan. Jangan dulu ke situ. Yesus berkata kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau mengaku orang Bugis? Benar. Memang. Masih mau betul. Memang itu betul. Nah, memang. Betul. Nah, ketika Yesus mengaku, ketika Paulus mengaku, jangan percaya. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku saya bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Ini tulisan merah ini perkataan Yesus loh. Tulisan merah. Sekarang saya ulang lagi. Yesus. Saya ulang lagi. Saya ulang pertanyaan saya. Dengarkan. Ke dalam kota. Pastor, dengarkan. Bugis palsu. Bugis palsu. Apa yang harus kau perbuat? Bugis palsu, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, kalau Anda yang mengaku Yesus bertemu dengan aku di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa sekarang? Sekarang Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya masih sekarang atau abad pertama? Sebelum kematian atau sesudah kematian? Banyak cerita. Yesus harus tanya dulu dong. Yesus sebelum ceritanya dia terangkat, dengar. Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, muridnya mendapat pesan apa? Percaya atau jangan percaya? Ini bukan di padang gurun loh. Bingung dia. Bingung. Ini bukan padang gurun. Siapa ini bilang bukan di padang gurun? Ketika dia menuju ke Damsyik. Dekat. Itu sebelum kota Damsyik. Ketika dia menuju ke Damsyik, dengar. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia mengaku. Memang ada tulisan padang gurun di sini. Saudara. Ini kan cuma dalam perjalanannya ke Damsyik. Nggak ada bilang di padang gurun. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Padang gurun atau bukan? Damsyik itu. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Nggak ditulis kok. Nggak ditulis dulu. Padang gurun. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Yesus dekat kota itu, tiba-tiba Damsyik itu padang gurun atau bukan? Oh, kalau nggak ditulis padang gurun, ngapain kita bilang padang gurun? Ya tahu waseh. Ngapain? Ngapain kita harus padang gurun? Padang gurun beda. Padang gurun itu waktu bangsa keluar dari Mesir, ada tulis padang gurun. Tapi ini enggak. Di mana?
Oke, Nah, kita lihat di dalam, kita di lihat, sabar. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Coba Anda baca. Kenapa ke kitab Raja-Raja? Jauh loh itu. Jauh. Supaya kita tahu bahwa Damsyik itu padang gurun atau bukan. Oh, itu kan sudah lama masih padang gurun. Kalau ini kan sudah berkembang. Jauh itu, jauh. Udah berkembang. Udah bukan padang gurun lagi. Hah? Iya, jauh itu Raja-Raja jauh dengan zaman Paulus ini beda. Jauh. Sorry. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 23, 25, 26. Jadi kalau ada orang mengaku berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Iya. Ketika Yesus datang, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Akulah Yesus yang kau naya itu. Iya, percaya atau jangan percaya? Ini di sini sebenarnya awal-awalnya kan Paulus kan nggak ngerti nih siapa ini. Ketika Yesus bilang iya, dia percaya. Nah, penyesatnya datang mengaku siapa? Salah. Penyesat itu datang mengaku siapa? Dengar, salah. Menurut Dengar. Yesus, penyesatnya datang mengaku siapa? Waktu Yesus bilang itu kepada murid-murid, Paulus belum ada di situ, belum ada dengan ini. Saya ulang lagi. Itu tidak ada, Paulus belum ada. Kan Yesus berkata, apabila ada orang berkata, Paulus orang atau bukan? Iya, tetapi itu kan di murid-murid Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu bro, ini dengar Paulus lagi. Ini belum murid Yesus. Memang bukan murid Yesus, tapi ada orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Anda jangan Yesus mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Iya. Berarti Paulus boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan baru awal berjumpa Yesus. Saudaraku, bukan Yesus yang diperingati sama Yesus, bukan Yesusnya yang diperingati. Kabur dia, nggak sanggup. Apa lagi bang? Nggak sanggup dia kabur. Bang, aduh, sudahnya dia ngaku Bugis, ngaku Bulukumba. Aduh, pastor, lisanmu semua hanya ada kebohongan. Itulah yang disebutkan Yesus kepada murid Yesus, kepada muridnya, agar waspada. Hai murid-muridku orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang tuh, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian orang ini berkata setelah ketemu dengan makhluk itu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku menuju ke Damsyik. Murid-muridnya percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak Karisteng, karena mereka keturunan ke-11 murid. Kalian menjadi Karisteng karena Yesus menubuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang banyak yang disesatkan itu namanya Karisteng. Pastor, jangan ngaku-ngaku Bugis, jangan ngaku-ngaku orang Bulukumba. Bilang aja kau orang Manado. Gak cocok orang begitu ngaku orang cupu, otak separuh ngaku orang Bugis. Udah bang. Jangan. Udah bang. Udah. Tadi ngomongnya Damsyik itu gurun. Enggak. Ya memang. Bukan gurun. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Abang percaya perubahan iklim? Zaman nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Dengar.
abad ke-7 saja. Itu bang sekarang bang. Iya. Di lembah itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kalau kapan kamu percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makanan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekal ku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abah mangga yang paling dekat itu? Ya udah masak. Nah sayang, oh iya mandi dulu. Ya, bisa ya. Dari sini aja nak. Nanti dari sini aja pakai bambu toh. Yang sebelah sini sayang, sebelah sini. Iya. Abah pingin mangga soalnya ada jin dari padang gurun. Oke. Pastornya kabur, mencret di celana, ngaku Bugis. Aduh, orang Bugis kok makan babi. Lucu. Bang RH naik, Bang RH. Nanti asar saya ibadah. Bang Arif. Halo, mau menyesatkan apa lagi? Berbicara kembali kepada tema tentang salib. Nah, gimana Bang? Mau dibahas apa ini? Tentang salib? Ya, oke. Oke, baik. Gini Bang. Baik, Bang. Saya menjelaskan dulu. Habis itu Anda tanggapi. Begini. Tentang salib, oke ya. Berdua ya kalian ya, dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 di situ ada kata hisyum fid dunya. Orang yang disalib ini adalah merupakan hukuman penghinaan dirinya terhadap di atas dunia ini. Hisyum fid dunya artinya orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Kitabnya Yahudi menerangkan Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Kitabnya Yahudi orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13. Orang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Yesus yang disalib ini, oknum yang disalib ini, yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria yang dikutuk atau setan yang dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Dosa yang dikutuk. Dosa yang dikutuk. Iya, betul. Abang jangan membuat opsi dong. Ya, itu dalil. Kamu baca Galatia 3 nomor 13. Jangan jadi penyesat. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Kristus dan penyesat tadi lagi. Iya. Iya, kan yang menyesatkan itu adalah setan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalib atau oknum? Oknum yang berdosa atau dosanya? Dosanya yang disalib. Bukan orangnya. Via. Bukan orangnya. Iya. Melalui. Ya, melalui orangnya. Jangan jadi penyesat. Jadi jangan penyesat. Jadi yang disalib ini adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak sampai oknumnya disalib. Kata Paulus, Kristus, dia tidak mengatakan Yesus, dia mengatakan Kristus, itu gelar. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, yang dikutuk. Dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, dengar, yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau iblis? Dosa. Mulai ngaco. Jangan buat opsi. Di dalam kitab Kejadian nomor 13
Kejadian 3 nomor 13-14 yang dikutuk itu setan, iblis. Pertanyaan saya, kau jujur jangan jadi penyesat. Yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis? Dosa. Yesus dosa atau bukan? Dosa ditanggungnya. Penyesat. Mana ada dosa ditanggung Yesus? Saya ulang. Yang disalib menurut kitabnya Yahudi adalah pelaku maksiat, yaitu orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Tentu dia bersama dengan iblis. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, orang yang dikutuk di atas tiang salib ini Yesus atau iblis? Yesus. Iya. Berarti Yesus itu orang yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Penyesat. Halo bang, bang Jawab, aku jawab, abang bilang penyesat. Saya ulang lagi, terkutuklah dosa yang digantung atau terkutuklah orang yang digantung? Dosa. Mana dalilnya terkutuk? Orang itu kan perbuatannya dosa kan? Berarti yang digantung ini orang atau dosa? Yang digantung ini orang atau dosa? Aku bertanya sama abang dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, yang dihukum dosanya kan? Ya, yang dihukum orangnya kan? Perbuatan apa bukan? Masuk neraka. Orangnya yang dihukum. Orangnya dihukum. Perbuatannya kata bukan. Perbuatannya menyebabkan orang itu dihukum. Perbuatan orang lain. Yang digantung siapa? Yesus. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang digantung siapa? Yesus. Dan dikutuk siapa? Manusia. Siapa namanya? Abang. Juma. Penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Yang digantung di tiang salib itu Bang Suma. Dosa Juma. Apa dosa saya? Apa dosa saya yang menyebabkan? Yang nggak benar. Apa itu yang tidak benar? Inilah mengatakan bahwa yang datang itu setan, iblis, jin segala macam sama Paulus. Sekarang kalau dia bukan setan, kata Yesus, tanda-tanda dengar, tanda-tanda apabila aku yang datang akan nampak anak manusia di tengah langit. Bintang berjatuhan, dalilnya langit, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda-tanda kalau Yesus yang datang. Dalilnya? Tanda itu ada gak? Tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan orang yang mengaku Yesus, suara yang mengaku Yesus? Tanda-tanda itu ada nggak? Dalilnya bang? Dalilnya di Matius 24 nomor 3 ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pertanyaan saya, apakah tanda kedatangan Yesus yang asli itu ada pada saat Paulus mengaku mendengar suara mengaku Yesus? Ada nggak tanda itu? Ada atau tidak ada? 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 Apa tanda kedatanganmu? Bla 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 bla. Kalau aku yang datang, ini tandanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda itu ada atau tidak ada? Matius berapa tadi bang? Halo bang, Bang Nonis, abang kita diskusi, dengar dulu bang. Kita diskusi di sini, jangan kita pakai logika bang. Ya, Abang Suma dari tadi mempertanyakan tentang siapa yang disalib, ya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa iblis yang disalib, coba tunjukkan data bahwa di mana iblis berbentuk manusia dan bisa ditangkap iblis itu dan bisa disalib. Coba kau sanggup buktikan itu. Kalau kau tidak bisa buktikan, kau buktikan bahwa iblis bisa ditangkap, bisa disalib, saya mualaf. Saya tunjukkan. Nah, iya, jangan kau. Kamu di situ ada Bible? Orang-orang yang otak mati ya, gitu. Di situ ada Bible?
Saya di sini nggak baca, tapi kau tunjukkan di mana setan bisa ditangkap, setan bisa Yohanes 6 nomor 70. Coba ya, kau tunjukkan datanya, jangan ngarang bebas. Saya itu nggak mau banyak ngomong. Mana datanya? Iblis bisa dipegang, iblis bisa dipaku kakinya, iblis bisa diikat tangannya. Coba kau tunjukkan. Oke, saya tunjukkan sama sabar. Nih Yohanes 7 nomor Yohanes 6 nomor 70. Sabar ya, kita baca Yohanes 6 nomor 70. Pasti kau sudah baca juga di situ, bohong kalau tidak. Dan Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Yudas bisa dilihat? Kau tunjukkan di mana rupa iblis bisa dipegang, bisa mati. Udah kau turun. Ya makanya kita diskusi itu jangan dibilang diskusi. Pakai logika. Manusia tonyok penyesat beleng-beleng. Yudas baru. Yudas disebut apa? Iblis. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Dosa. Penyesat juga ini si Bahlul. Ada nggak OTN lain biar kau turun? Kau istirahat dulu. Nah kan kau bertanya dijawab nggak apa? Udah turun, kamu turun, kau cebok sana cebok air 1 sendok.